Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zain Al-Faruqi. Di video kali ini kita akan membahas tentang perencanaan manajemen krisis public relation. Nah, sebuah public relation, mohon maaf sebentar. Langsung saja. Perencanaan public relation ini sebuah program public relation yang sukses itu tentunya didukung oleh perencanaannya itu sendiri. Lalu perencanaan public relation ini adalah serangkaian strategi taktik atau untuk membuat program mengkomunikasikan program atau kegiatan tersebut kepada khalayak atau publik. PR plan. Nah, ini harus menjadi sebuah jalan atau peta jalan untuk digunakan sebagai panduan atau arah jalan bagi organisasi dalam melaksanakan perencanaan. Nah, saya bacakan dari John E. Marsden yang mendefinisikan kegiatan public relation ini sebagai sebuah perencanaan cara berkomunikasi secara persuasif yang didesain untuk mempengaruhi publik. Dalam hubungan perencanaan manajemen, menurut Denny Greenswald dari Public Relation News, yakni fungsi manajemen melakukan evaluasi terhadap sikap publik yang mengidentifikasi kebijakan dan prosedur sebuah perusahaan terhadap publiknya, menyusun rencana serta menjalankan program-program komunikasi untuk memperoleh pemahaman dan penerimaan publik. Itu pengertian tadi. Tugas. Sebelum merancang PR plan, ya, harus didahului dengan riset tentunya untuk mengumpulkan data-data atau melakukan peneliti pendahuluan. Nah, ini kita bisa lakukan dengan cara berdiskusi atau konsultasi dengan para ahli. Melalui sebuah riset, diskusi atau konsultasi dengan para ahli, masalah dapat diinventarisir dan direncanakan bagaimana menangani masalah tersebut. Nah, tujuannya untuk memiliki kesepahaman antara organisasi atau perusahaan dengan target audiens. Mengapa sih PR itu harus membuat perencanaan? Nah, karena perencanaan ini merupakan proses dari dasar perencanaan program untuk mencapai tujuan dan target. Nah, pada perencanaan, PR mengumpulkan data faktual terkait pesan, visi, misi, lalu brand knowledge, model komunikasi yang dipilih, menyusun proses pemecahan masalah. Ini tujuannya merancang perencanaan agar terjadi kesepahaman antara organisasi perusahaan dan audiens. Jeffkins menyatakan bahwa public relation consists of all forms of planned communication, outwards and inwards, between an organization and its public for the purpose of achieving specific. Nah, kurang lebihnya perencanaan PR ini lebih menekankan bagaimana
serangkaian komunikasi kepada pihak internal dan eksternal untuk mencapai suatu tujuan. Mohon maaf, itu tadi bahasa Inggris saya buruk sekali. Perencanaan sangat penting ini dalam menjalankan program organisasi. Menurut Rosadi, dalam buku kampanye public relation, praktisi PR harus membuat perencanaan program berupa action plan, karena action plan ini bersifat proaktif, reaktif, defensif, preventif, protective, dan profitable. Action plan ini dapat mengantisipasi perubahan lingkungan antara lain karena perubahan politik, ekonomi, hukum, teknologi. Ini action plan ini juga dapat menghadapi kompetisi dan dengan kompetitor, melihat perubahan perilaku konsumen, memilih sistem komunikasi, melihat bagaimana life cycle produk, respon media massa, tenaga kerja, hingga relasi. Nah, ini hal-hal yang dapat kita lakukan untuk membuat perencanaan. Yang pertama, menetapkan visi dan misi. Ini tentu saja penting. Untuk mencapai sebuah tujuan, kita harus mempunyai visi, misi, dan misi. Yang kedua, menentukan wilayah sasaran dan target yang ingin dicapai. Bagaimana kita akan membuat rencana jika targetnya saja tidak ada? Lalu ketiga, mengidentifikasi dan menentukan indikator efektivitas dari program yang akan kita lakukan. Efektivitasnya apa? Nah, indikator efektivitasnya apa dari kita melakukan program ini? Lalu 4, yang selanjutnya adalah memilih dan menentukan sasaran yang ingin dicapai. Audiens yang ingin dicapai itu yang bagaimana? 5, yang terakhir yang dapat kita lakukan adalah mempersiapkan rencana tindakan untuk melaksanakan program. Nah, rencana tindakan itu berupa langkah-langkah yang dapat kita ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan waktu yang akan ditetapkan. Yang pertama, programming. Ini sangat menentukan urutan waktu yang ingin kita capai. Selanjutnya, selain programming, yaitu penjadwalan atau scheduling. Itu menentukan waktu yang dibutuhkan untuk kita melaksanakan program itu. Yang ketiga, anggaran atau budgeting. Ya, ini anggaran ya. Menentukan suatu sumber daya yang akan kita butuhkan, yang dibutuhkan. Yang keempat, pertanggungjawaban. Itu menentukan siapa yang akan mengawasi pemenuhan tujuan. Nah, selanjutnya, menguji dan merevisi rencana sementara atau tentative plan sebelum rencana itu dilaksanakan. Yang selanjutnya, membangun pengawasan yang memastikan tujuan akan tercapai. Yang selanjutnya, komunikasi menentukan. Yang selanjutnya, komunikasi. Nah, ini menentukan komunikasi organisasi atau model-model komunikasi untuk mencapai pemahaman bersama. Yang ke-8, pelaksanaan. Memastikan semua pihak itu berkomitmen untuk menjalankan program tersebut. Nah, lalu apa yang kita mau pelajari lagi, yaitu pengelolaan dari target public relation. Untuk mencapai tujuan atau target yang kita harapkan, seorang praktisi PR itu mengenal metode 6 langkah, yaitu pengenalan situasi, penetapan tujuan, definisi khalayak, pemilihan media, dan teknik PR. Yang kelima, perencanaan anggaran. Dan yang keenam, terakhir, pengukuran hasil. Nah, Gottlieb Chanterbroom
ini meringkas perencanaan tersebut dalam 4 langkah. Yang pertama, menentukan masalah atau defining problem, itu dengan melakukan penelitian atau mengawasi pengetahuan, pendapat, dan perilaku audiens. Lalu yang kedua, menyusun perencanaan dan program atau planning and programming. Ini memasukkan temuan dalam kebijakan dan program organisasi. Yang ketiga, melakukan tindakan dan berkomunikasi. Taking action and communicating. Melakukan komunikasi yang sudah dirancang. Yang keempat, ini evaluasi program atau evaluating the program, mencakup penilaian atau evaluasi dari persiapan, pelaksanaan, dan hasil dari program. Melalui perencanaan yang baik, ini sebuah kegiatan atau program dapat dinyatakan efektif ya, untuk mengukur efektivitas dalam ada seseorang mengatakan di buku manajemen modern, si Yagian dalam bukunya manajemen modern dalam Suryani sebagai berikut. Yang pertama, kejelasan tujuan yang hendak dicapai agar karyawan dapat pelaksanaan tugasnya mencapai sasaran dan tujuan. Lalu dua, kejelasan strategi pencapai tujuan. Yang ketiga, proses analisis dan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai harus mampu menjembatani tujuan dengan usaha dan kegiatan operasional. Yang keempat, perencanaan yang matang. Yang kelima, penyusunan program yang tepat. Yang keenam, kerja dengan produktif dengan sarana dan prasarana yang tersedia. Yang ketujuh, melaksanakan kegiatan yang efektif dan efisien. Yang kedelapan, pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Efektivitas program ini dapat diukur dengan variabel sebagai berikut. Yang pertama, ketetapan sasaran program, yaitu sejauh mana keberhasilan peserta program sesuai dengan sasaran yang kita inginkan atau yang telah ditentukan. Yang kedua, sosialisasi program. Ini wujud kemampuan penyelenggara dalam mensosialisasikan program sehingga informasi itu dapat sampai kepada sasaran program. Yang ketiga, pelaksanaan program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil yang dengan tujuan program yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pemantauan program, yaitu kegiatan setelah pelaksanaan program ini dipantau untuk meninjau sebagaimana efektivitas atau keberhasilan suatu program. Selanjutnya, anatomi krisis. Setiap organisasi ini harus dapat mencegah, mengantisipasi krisis. Nah, tahapan krisis ini disebut anatomi krisis. Stephen Fink 1986 menyatakan krisis itu tersusun atas 4 fase. Yang pertama, prodromal. Yang tahap ini adalah fase di mana gejala atau benda-benda atau tanda-tanda krisis mulai muncul. Jika organisasi dapat menganalisis krisis, maka dapat diaborsi sehingga krisis itu tidak terjadi. Yang kedua yaitu akut. Nah, anatomi krisis yang kedua adalah akut. Pada tahap ini itu telah terjadi kerusakan. Jika organisasi tidak dapat mengatasinya, maka krisis ini akan berkelanjutan. Yang ketiga adalah kronik. Fase kronik adalah fase transisi atau clean up stage. Nah,
pada fase ini organisasi harus dapat mengelola dan menangani krisis agar tidak berkelanjutan dan dapat menangani krisis. Yang keempat, resolusi. Nah, pada tahap ini terlihat adalah upaya penyelesaian sehingga ketegangan akibat krisis ini mulai mereda. Meski demikian, kondisi organisasi harus tetap waspada karena kemungkinan krisis itu akan muncul kembali. Ini anatomi krisis. Yang pertama adalah prodromal, yang kedua adalah akut, yang ketiga adalah kronik atau fase transisi, yang keempat adalah resolusi. Nah, organisasi itu harus mengenali faktor-faktor penyebab krisis. Nah, ini Philip Leslie itu sudah merinci 5 penyebab dari krisis. Nah, yang pertama adalah bencana. Bencana seperti kebakaran, lalu bencana alami seperti gempa bumi, tsunami, ini juga dapat berpengaruh terhadap publik dan organisasi seperti pelanggan, agen, investor publik. Ini sesuatu yang tidak bisa dihindari. Yang kedua, kondisi darurat. Kondisi darurat yang datang secara tiba-tiba, seperti sabotase produk atau isu produk mengandung, contoh ada isu produk itu mengandung racun. Yang ketiga, penanaman bom dapat menimbulkan kepanikan dan kerusakan atau pemogokan kerja yang dilakukan oleh karyawan. Yang keempat, rumor negatif tentang perusahaan atau produk. Yang kelima, adanya keletupan boikot dari berbagai aktivitas lembaga swadaya masyarakat, kebijakan pemerintah tentang penarikan produk dan penyelidikan seseorang eksekutif perusahaan. Nah, ini sebagai contoh produk-produk Amerika atau produk-produk Israel yang sekarang ramai warga itu memboikot karena katanya perusahaan tersebut mendanai perang Israel Amerika. Itu sebagai contoh. Itu boikot itu adalah termasuk hak individu, tapi semua pihak juga memiliki kesempatan berusaha. Perusahaan ini tentunya mungkin upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan klarifikasi agar produk itu tidak diboikot. Sehingga itu yang mungkin bisa kita sampaikan dalam strategi manajemen krisis. Strategi. Tadi kita mengenal anatomi dari krisis. Itu yang poin penting yang bisa kita pahami dalam materi kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.